pengertian leadership atau kepemimpinan. Secara etimologis, kepemimpinan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pimpin dan berarti bimbing dan tuntun. Setelah ditambah awalan jadi pemimpin berarti orang yang mempengaruhi pihak lain dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Jika ditambah akhiran a menjadi pimpinan, artinya orang-orang yang mengepalai. Kemudian jika diambil awalan ke menjadi kepemimpinan, bahwa leadership atau kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi anggota grup yang lamanya untuk mencapai tujuan organisasi. 1. Kepemimpinan menurut Damayanti menerangkan beberapa komponen sebagai berikut. Proses dalam mempengaruhi orang lain agar mau atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan, hubungan interaksi antar pengikut dan pimpinan dalam mencapai tujuan bersama, proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. 4. Proses memberi arti atau pengarahan berarti terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan dalam pencapaian sasaran. Yang terakhir, proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha mencapai tujuan pada situasi tertentu. B. Fungsi leadership dalam organisasi. Tugas pokok seorang atasan ialah melakukan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Fungsi kepemimpinan menurut Haddad Nawawi memiliki 2 dimensi, yaitu pertama, dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin. Selanjutnya, sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, menurut dari Nawawi secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa atau isi perintah, bagaimana atau cara mengerjakan perintah, bila mana atau waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana atau tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi 2 arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menentukan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan. Selanjutnya, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. 4. Fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena kemajuan dan berkembangnya kelompok dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. Dan yang terakhir, 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.
Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya, dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian daripada anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan itu karena ia tidak dapat dibeli melainkan dari pendidikan dan pengalaman. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.